tahu ketika Nabi Isra Mi'raj, ada orang tangannya tangan manusia, kakinya kaki manusia, badannya badan manusia, mulutnya ular, kepalanya ular. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa itu? Itu umatmu yang suka menjilat-jilat cari muka. Di kantor ini banyak. Santai saja bos, kayak tidak punya sudah harga diri. Berdirilah dengan kepala tegak. Katakan yang hak adalah hak, katakan yang batil adalah batil. Meskipun dia di depan kita gubernur, sampaikan bahwa Pak, Bapak keliru. Apapun ini Pak, saya cinta sama Bapak, saya harus sampaikan daripada Bapak masuk penjara. Lebih baik saya dipecat dari Bapak daripada Bapak masuk penjara. Saya cinta Bapak karena Allah. I love you full. Wow. Pak Gubernur bilang, ya ini yang saya cari. Daripada bosnya masuk penjara. Ada juga itu pura-pura baik di depan kita Pak. Tujuannya apa? Supaya dia ditangkap, dia yang jadi kepala dinas. Ini jeleknya ini dalam dunia birokrasi. Ketua DPR dibawanya berdoa, mudah-mudahan ganti, mudah-mudahan supaya dia diganti Pak. Pergantian antar waktu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, belajar. Bapak mau diangkat derajatnya, pegang ini. Allah janjikan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman, berilmu, pengetahuan. Maka selesai besok ini Bapak Gubernur di sisa jabatan beliau panggil kepala dinas, Pak Kadis sini, kamu keliling seluruh Jawa Tengah ini, cari anak-anak kita yang cerdas, tidak peduli apa agamanya, tidak peduli apa sukunya, cari mereka, sekolahkan mereka sampai sepuas-puasnya dia mau sekolah, dibiayai oleh pemerintah. Itu yang disebut Iqra. Sekolah, bapak-bapak kepala dinas, sekolah, belajar. Sekarang enak orang belajar online ada. Apa, mentang-mentang dekat sama Pak Gubernur, baru 5 tahun jadi pegawai sudah dipromosi. Saya ini sudah 9 tahun tidak pernah promosi. Ya betul Bapak 9 tahun, dia 4 tahun cepat dipromosi. Kenapa? Otaknya Pentium 4 Pak. Cepat loading, gambarnya jelas, pulsanya kuat. Bapak 9 tahun prosesor Pentium 1, gambar kabur, lambat loading, disuruh bikin surat, sudah Pak, sudah Pak, mana tinggal di print Pak, belum sudah namanya itu. Bapak ketawa karena banyak di antara kita begitu kan. Maka kalau mau diangkat derajatnya, belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Bapak-bapak kalau disodorkan sama gubernur, Pak, nih iPhone 13 atau kitab Durratun Nasihin, Bapak pilih mana? Kitab. Pencitraan. Ali bin Abi Thalib, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap, saya pilih ilmu. Kenapa ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Bapak punya duit 5 juta, masukkan kaleng-kaleng, gembok kalengnya, 1 gembok, masuk lemari, gembok lagi lemarinya, 2 gemboknya, keluar kamar, gembok lagi kamar, 3 gemboknya, keluar rumah, gembok lagi rumah, 4 gemboknya, keluar pagar, gembok lagi pagarnya, 5 gemboknya, sampai kantor gubernur hilang kuncinya. Apa ndak setengah mati dijaga itu duit. Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Pak Ganjar kemana-mana dikawal Satpol PP, polisi setengah. Saya Satpol, saya Ustad, dijaga, dikawal. Kenapa? Karena punya ilmu. Tidak mungkin jadi gubernur kalau beleng-beleng. Maka kalau ilmu, dia yang jaga kalian. Kalau harta, kalian yang jaga dia. Maka belajar ilmu apa saja. Belajar ilmu sawit, bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar ilmu matematika, belajar ilmu fisika, ilmu kedokteran, administrasi negara. Silakan pelajari semua, pelajari dengan catatan bismi rabbikal ladzi khalaq, mengagungkan nama Tuhan. Kalau Bapak semakin tinggi sekolahnya, makin banyak gelarnya,
Tapi semakin jauh dari Allah, percaya itu bukan ilmu, tapi ilmu sekedar tahu. Itu namanya sekedar tahu. Ilmu adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang berkah. Selesai. Yang ketiga, belajar. Kemudian setelah Rasulullah menggigil, setelah dipeluk oleh Jibril, kembali Nabi ke rumahnya. Sampaikan kepada Khadijah, wahai istriku, saya menggigil kedinginan, selimuti saya. Kira-kira kalau Pak Kadis 3 hari 3 malam keluar rumah, tidak ada kabar, ditelepon mati handphonenya, pulang-pulang kedinginan, lalu katakan ke istri, Bu, selimuti saya, Bu, saya kedinginan. Kira-kira apa singkatnya, Ibu? Bapak diselimuti. Nggak, Pak, interogasi. Dari mana kau? Kau pulang-pulang kedinginan? Mari itu HP-mu. Memang ini laki-laki kurang ngajar ini. Tapi Khadijah tidak. Hikmah keempat, keluarga sakinah, keluarga bahagia, itulah yang disebut fid dunya hasanah. Bapak selalu berdoa, fid dunya hasanah. Mana sih itu dunia hasanah? Kebahagiaan di dunia, keselamatan di dunia. Mana kebahagiaan di dunia? Satu diantaranya punya istri yang baik. Rasulullah salah satu sebab penopang dakwah beliau punya Khadijah yang sangat dicintai. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal Khadijah, beliau sedih. Maka kita dalam sejarah Islam kita kenal dengan istilah tahun duka cita. Nabi menyebutnya tahun duka cita. Kenapa? Karena ditinggal istri beliau. Sampai Rasulullah bersabda, barang siapa seorang wanita, seorang istri ditinggal, meninggal, lalu dia berkata suaminya, aduh, baik betul istri saya, ya Allah, kenapa terlebih dahulu engkau mencabut nyawanya? Meskipun dia gendut, tapi aku sayang dia, ya Allah. Kenapa bukan istrinya tetanggaku yang suka selingkuh? Aku sayang istriku, ya Allah. Dunia akhirat aku mencintainya. Tanda-tanda ibu penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Bu, ibu, ui, bu, ui, mau ndak masuk surga? Jalur pintas, mau ibu? Kata Nabi, 1, aqimis shalah, dirikan sholat. 2, puasa Ramadan. 3, jaga harga dirimu. 4, patuhi perintah suamimu. Kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Ibu, kau masuk surga dengan segala kehormatan, pintu mana saja kau mau. 4 aja syaratnya, lebih susah jadi caleg. Benar, 4 aja syaratnya, Bu. Nabi sudah katakan, kau masuk surga deh dari pintu mana kau suka. Tapi sayang, 1000 sayang, setan berhasil menggoda ibu-ibu. Akhirnya apa? Dia rajin sholat, dia rajin puasa, rajin tadarus. Satu dosa yang besar di sisinya, dia tidak tahu menghormati suaminya. Ibu boleh marah sama suami, boleh, Islam tidak melarang, tapi tidak boleh memaki. Kecewa saya, Bang, saya jauh-jauh dari Sulawesi ikuti kamu, ternyata aku berkhianat. Boleh ibu marah seperti itu. Tapi kapan ibu memaki, bodoh memang kamu, laki-laki apa ini, S2 tapi goblok. Bapak pernah digoblok-gobloki sama istri? Ini saya lihat ini muka-muka takut sama istrinya ini semua ini. Mana ada orang berani sama istrinya? Kalau Ustadz tidak, cuma istriku yang lebih berani. Podo air, memang tidak ada orang hebat depan istri, Pak. Habis. Kita ini bisa jago bukan karena saya hebat, tapi karena istri saya pandai. Istri saya pandai menyenangkan hati. Mana bisa Pak Gubernur mau pidato bikin anggaran kalau tiba-tiba istri menelpon, "Oi, anakmu kesetrum." Mana bisa lagi kita konsentrasi, Pak. Ya. Maka salah satu yang disebut fid dunya hasanah itu seperti Khadijah. Ibu, Bu, ui, Bu, ketika Khadijah sakaratil maut, itu datang Jibril beri salam. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Allahu Akbar. Allah titip salam. Malaikat Jibril sampaikan, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah.
dan sampaikan kepada Khadijah, Allah telah menyiapkan sorga, dan di dalam sorga itu Allah sediakan Khadijah istana yang terbuat dari apa? Terbuat dari mutiara. Kenapa tidak terbuat dari emas? Kenapa tidak terbuat dari jamrud? Kenapa tidak terbuat dari berlian? Karena Khadijah punya sifat mutiara. Apa sifat mutiara? Ibu tahu kan mutiara? Ibu tahu kan? Ya, ada di lehernya ibu tuh mutiara. Itu mutiara, Bu, hidup di dasar laut. Perutnya lembut, dagingnya lembut, bayangkan keran. Dan dia buka cangkangnya, masuk di dalamnya tanah, masuk di dalamnya pasir, dia tutup. Bayangkan perut yang halus itu bersentuhan dengan tanah, pasir, kerikil. Dia tutup cangkangnya. Pasir itu pasti menyakitinya. Tapi begitu dia keluar, buka cangkangnya, apa yang keluar? Mutiara. Artinya apa? Khadijah persoalan dalam hidupnya, dia peluk, dia tutup rapat-rapat, tidak pernah dipublikasi, tapi dia berdoa kepada Allah. Akhirnya penderitaan, waman yusri yusra. Apa istri kita sekarang? Bertengkar sedikit sama suaminya, hancur suaminya, dipublikasi di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai kau tahu aku begini, aku tidak mau menerima lamaranmu. Apalagi tidak mau, kau sudah punya anak 2. Maka Bapak Ibu Kepala Dinas, Pak Gubernur, kita semua, kesuksesan kita, kebahagiaan kita, salah satu diantaranya punya istri seperti Khadijah. Kalau ada istri Bapak seperti yang membelah dadanya Rasul, yang membelah dadanya paman Rasul Hamzah, ngomel-ngomel, bagaimana cara menghadapi? Ada 2. 1, putuskan jaringan supaya tidak didengar ngomelannya. Pak, matikan, off kan langsung, mati sudah itu. Yang kedua, tambah kuota. Jelas ya? Sudah paham kan maksud saya? Paham ya? Paham kan? Kalau berani. Kalau tidak berani ya sudah, lebih baik Bapak makan obat tidur saja, Pak. Selanjutnya turun Rasulullah menyampaikan kepada Khadijah, dan orang pertama beriman kepada Rasul Khadijah. Lalu Khadijah sampaikan kepada pamannya, seorang pendeta namanya Waraqah bin Naufal. Sampaikan kepada ini, lalu pendeta ini berkata, ya Muhammad, itu yang mendatangimu sama yang mendatangi Ibrahim, sama yang mendatangi Musa, sama yang mendatangi Isa. Engkau dilantik menjadi nabi dan rasul. Pendeta pertama yang memberitahu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hatam kisah karena waktu terbatas. Sekarang Al-Quran sudah ada di tengah-tengah kita. Maka bagaimana sikap kita? Paling real selain membacanya adalah mengamalkannya. Kalau Pak Gubernur diberikan wasiat, diberikan amanah oleh Allah dan rakyat Indonesia menjadi pemimpin, besok-besok Bapak mau memilih menjadi orang-orang yang berada di sekeliling Bapak, kalau dia muslim mutlak sebagai amanah, Bapak tes dulu deh dia ngaji. Kau ngaji dulu deh. Bagaimana kau mau mengimani? Bagaimana kau mau mengajarkan Al-Quran kalau kau tidak tahu ngaji? Kau ngaji dulu deh. Meskipun kau cerdas tapi tidak tahu ngaji, saya khawatir engkau tidak bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Lebih banyak, masih banyak orang Islam yang bisa mengamalkan dan cerdas seperti kamu, tapi dia bisa baca Quran. Mulai mendidik otaknya kepala dinas. Kalau Pak Gubernur mau mengangkat kepala dinas, syaratnya harus lancar ngaji. Saya kira pendaftar mulai mundur, Pak. Mulai berkurang pendaftar. Bagaimana masalah buat kita orang Islam? Bagaimana kita mau menjadi pemimpin yang mengamalkan Quran kalau kita sendiri tidak tahu ngaji Quran? Langkah berikutnya setelah membaca qiraatil Quran, membaca Al-Quran, amalkan Al-Quran. Tidak usah muluk-muluk dulu deh. Kita saut, dari kecil kita tahu ayat ini, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Loh, kenapa ini kata Pak Gubernur, rajin dia solat tapi pembohong, rajin dia solat tapi tukang nipu, dia rajin solat tapi tidak amanah, rajin solat tapi ngambil uang-uang negara. Katanya solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang salah adalah periksa tata cara pelaksanaan solatnya.
Barangkali bapak sholat tapi masuk dalam kategori fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Kenapa celaka Ustadz? Karena dia sholat semau-maunya. Sholat aja pak, mulai takbir aja semau-maunya. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya kena. Ada kan begitu pak? Ada. Ya kita masing-masing lah itu. Allahu Akbar, tiba-tiba bunyi handphone. Aduh, ada di meja handphone bunyi. Pas ada pula istri. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini, semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu mendapatkan hidayah, taufik, inayah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Rafiki TV, semoga kita juga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, memudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.